Shalom saudara terkasih, salam jumpa bersama saya Ram Amo MSC dalam RSN pada hari Kamis biasa pekan yang ke-13. Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu. Saudara, ada seorang yang mengatakan kepada saya, Ibn Romo, saya sadar bahwa sakit saya yang lama tidak sembuh-sembuh ini akibat salah saya sendiri. Lalu dia mulai menyampaikan rentetan kesalahannya sehingga dia bisa sampai pada penderitaan akan sakit yang ia tanggung. Dan akhirnya ia kemudian menyadari dan menerima bahwa dia sudah bersalah. Dia menerima bahwa sakit ini adalah konsekuensi daripada kesalahan yang sudah dia lakukan. Saudara, dengan kesadaran ini, lalu saudara kita ini kemudian menyatakan penyesalannya dan menerima keadaannya ini, lalu kemudian berusaha untuk mengampuni dirinya sendiri dan masa lalunya, dan mencoba untuk dengan kekuatan yang ada, seraya memohon karunia Tuhan untuk menatap hari depan dengan penuh kepasrahan. Saudara, ketika orang ini mengatakan hal demikian, saya teringat akan bacaan hari ini. Bacaan hari ini di mana Yesus menyembuhkan seorang yang sakit lumpuh, tetapi dia sebutkan yang pertama, percayalah, dosamu sudah diampuni. Percayalah, dosamu sudah diampuni. Yang Yesus lakukan pertama-tama adalah pengampunan dosa. Karena memang dalam pemahaman orang Yahudi pada waktu itu, dan barangkali juga sampai sekarang, bahwa sakit itu terjadi karena dosa atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang bersangkutan, atau oleh orang tuanya, atau oleh leluhurnya. Dosa yang dilakukan itulah yang diyakini kemudian mengakibatkan salah satunya adalah sakit penyakit yang diderita. Dan Yesus dengan tegas menyatakan, percayalah, dosamu sudah diampuni. Walaupun orang-orang Farisi ahli Taurat, orang-orang yang menyatakan dirinya sebagai pemuka agama, menyatakan bahwa hal itu tidak bisa dilakukan atau tidak bisa diungkapkan, dikatakan pengampunan dosa itu hanya milik Allah sendiri. Walaupun mereka kemudian tidak mengenal, tidak memahami siapa Yesus yang adalah juga Allah, firman yang menjadi manusia. Karena itu mereka mengatakan bahwa Yesus menghujat Allah. Sekalipun Yesus secara tersembunyi menyatakan kealahannya melalui pengampunan dosa, tetapi dengan tindakan pengampunan dosa dan kemudian menyembuhkan orang lumpuh itu, dia mau mengatakan kepada orang banyak bahwa Allah sudah merajai bumi ini. Saudara, mari kita membuka hati bagi Tuhan, terutama dalam perjalanan kehidupan kita. Juga kita melihat diri kita, kadang-kadang sakit penyakit yang kita derita, yang kita alami, bisa jadi karena kesalahan yang kita lakukan. Barangkali kesalahan yang terkait dengan pola makan, karena banyak kali sakit itu terjadi karena salah dalam makan, mengatur makan, atau juga pola nafas, salah dalam mengelola nafas, atau juga pola tubuh olahraga, atau juga pola dalam relasi satu dengan yang lain, lalu kemudian menimbulkan sakit hati dan lain sebagainya, sakit secara psikis, lalu kemudian sampai merembet kepada sakit secara fisik. Semua ini menjadi cara Tuhan untuk kita sekalian melihat dan bercermin, dan kemudian mulai mengolah batin kita, mengolah tubuh kita, mengolah rasa kita, mengolah cara makan, cara kita beristirahat, cara kita juga berolahraga, cara kita bernafas, supaya kita kemudian tertata, teratur kembali untuk pemulihan demi penyembuhan, mulai dari dalam diri sendiri dan tentunya penyerahan diri untuk karya campur tangan Tuhan. Percayalah, dosamu sudah diampuni, dan Tuhan mengampuni dosa kita. Tuhan meneguhkan kita, menyembuhkan kita. Marilah kita berdoa. Allah kekal dan kuasa, kami mengucap syukur atas firman yang Kau nyatakan kepada kami
terutama supaya kami bisa sembuh dari sakit penyakit yang kami derita. Kuatkanlah, teguhkanlah iman kami, ampunlah dosa-dosa kami dan sembuhkanlah kami demi Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Berkat Allah yang Maha Kuasa turun dan tinggal atas saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.